Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Sumanto di channel Gelang Arif. Melanjutkan video yang kemarin tentang pertanyaan apakah matematika adalah ilmu pasti. Sekarang saya ditemani dengan Pak Guru, Pak Haji Ismail. Nah, saya mau kasih soal nih buat Pak Haji nih. Kasih soalnya yang mudah-mudah aja dulu ya. Om, 1 ditambah 1 boleh close nih, lebih ini sama dengan 2 ya. Bikin pertanyaan dulu. Ini kan sama dengan nih. Ini artinya apa, Om Haji? Kalau sama dengan ini artinya apa? Hasil atau persamaan? Persamaan. Bersama dengan Iya. Ini kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, sama dengan ini, maksud dari sama dengan ini artinya hasil atau persamaan? Hasil. Jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kalau misalkan 1 tambah 1 hasilnya 2, kemarin atau seperti ini membuat pertanyaan, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, kira-kira apanya yang 2? Kalau dibuat pertanyaan hasilnya 2, apanya yang 2? Angka satunya 2. Angka satunya 2. Ada 2. Berarti kalau misalnya ini enggak seperti ini dong. Harusnya udah gini aja deh. Kalau misalnya ada 1 tambah 1 sama dengan 2, dengan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 Sama dengan. ya, kira-kira Yang tepat. menurut Pak Guru nih yang mana nih? Kalau sama dengan. Ya ini yang pasti sama dengan kan? Ya ini sama dengan yang di bawah. yang di bawah. Berarti yang ini salah. Yang Hasil ini salah. rumah, ya. Ya bukan, ini kan matematik nih, Iya. matematik. Kan kalau katanya matematik tadi ilmu pasti ya. Kan kalau di sekolahan, di kurikulum juga kan di pelajaran juga pasti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 ya. Jadi ini yang mana nih menurut Pak Guru nih yang benar? Yang benar yang atas. Yang atas. Kayak atas. Ini pasti. Pasti. Sekarang kalau misalkan coba saya tuh nanya dulu nih. Kalau ini 2, saya buat pertanyaan, apanya yang 2? Ya hasilnya. Jadi ini belum real ya Pak Guru ya. Berarti kalau misalnya itu maksudnya karena belum ada materinya. Jadi kalau misalkan paling mudah mungkin pertanyaan kalau misal seperti ini. 1 korek gas ditambah 1 korek gas sama dengan 2 korek gas. Sekarang pertanyaannya, 1 toples ditambah 1 gelas sama dengan 1 toples 1 gelas. berarti yang mana? Kalau secara real berarti yang bawah matematik. Kalau misalkan ini 1 korek gas ditambah 1 korek gas sama dengan 2 korek gas. 2 korek gas ini. 2 korek gas. Tapi kalau misalkan 1 toples ditambah 1 gelas, Ya 2 benda. secara real tidak bisa. Berarti realnya tidak ada. 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tidak ada. Yang ada adalah 1 tambah 1 materi ditambah 1 materi sama dengan materi realnya. Jadi menurut Pak Guru nih ya, matematika yang sudah diajarkan di sekolah tentang angka-angkanya itu pasti atau ilusi? Udah pastilah 1 Ya. 2. Bukan maksudnya 2. Sekarang secara realnya kalau misalkan 2 itu masih ada pertanyaan. 2-nya tuh apa? Ya 2 dari jumlah 1 tambah 1. Ya maksudnya apanya yang 2 gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apanya yang 2? Kalau ini kan
satu korek tambah satu korek sama Ya, dengan dua dua korek, ya kan? Kalau ini kan belum tahu duanya apa. Ya tapi katanya pasti. Ketika ditanya pasti, ditanya duanya apa? Apanya yang dua? Ya jumlah dari 1 tambah 1 itu mah jumlahnya. Sekarang pasti kita masukkan ke dalam realnya, ya kan? Satu korek tambah satu korek Dua sama korek. dengan dua korek, ya. Tapi dalam dua itu ada satu korek dan satu korek. Iya. Sekarang ganti, kalau satu toples tambah satu gelas Ya, sama dengan 2 benda. Ya 1 korek 1 toples. berarti satu korek ditambah satu toples. Toples. Karena tadi pertanyaan juga tambah gitu kan ya. Karena ya dua benda ini juga tidak bisa ditambahkan, maksudnya tidak bisa dijumlahkan karena materinya berbeda kan ya. Jadi menurut Pak Guru nih, matematik angka-angka yang diajarkan di sekolah, Pak Guru berani bilang nggak ilmu pasti atau masih ilusi ya? Ya, ilmu pasti. Tahu satu pasti 2. Iya tapi dalam realnya tidak bisa ketika satu toples tambah satu gelas sama dengan duanya dua apa dong? 2 benda. Ya, harus tetap sama dengannya satu tambah satu. Sekarang karena ketika dikatakan pasti harusnya ada realnya. Ketika dikatakan pasti tetapi realnya juga tidak bisa diungkapinya, ya bagaimana? Berarti ilusi. Ya maksudnya seperti ini, angka ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ditanya di ruangan ini apa yang namanya satu, yang satu itu apa di ruangan ini? Nah Guru coba saya tanya di sini ruangan ini yang namanya satu apa? Satu musolanya. Maksudnya enggak, yang dinamain satu tuh di sini ada enggak? Ada 1 tiang. Nah itu kan, jadi satu itu tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah kita nyebut satu, tapi angkanya dihilangi di dalam pikiran kita. Hanya ada ucapan satu. Tapi ya angka itu tuh tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada materinya, harus ada jumlahnya. Kalau misalkan katakan 2, apanya yang 2? Ya dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada materinya. Itu baru pasti ya. Benar ya Pak Guru? Satu tidak bisa berdiri sendiri karena di ruangan ini nggak ada satu. Kecuali benda jumlahnya satu. Baru ada. Pak Guru. Satu nggak ada. Kalau benda berarti ada. Satu. Ya. Iya. Enggak maksudnya tuh. Kalau satu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalkan helm, iya ada. Helm, benda helm. Tapi kalau misalkan ditanya helmnya berapa, baru satunya ada. Helmnya ada satu. Tapi kalau misalkan satu, apanya yang satu? Ya hurufnya 1. Iya maksudnya besok. Kalau huruf kan ini identifikasi dari apa ya? Dari jumlah. Tapi ini tidak mewakilkan apapun. Belum mewakilkan apapun karena satu ini bisa helm, bisa gelas, bisa pulpen, gitu loh. Jadi kalau misalkan dikatakan pasti, belum pasti. Makanya kalau misalkan sekarang nih di dunia pendidikan, matematika yang diajarkan di sekolah ketika tidak dimasukkan di dalam realnya, baru angka-angkanya saja. Menurut Pak Guru nih, sudah pasti atau masih ilusi? Berarti cuma angka-angkanya saja. Kalau sudah ke benda berarti itu udah Nah, pasti. berarti matematika nih pasti atau ilusi? Ya kalau tidak pasti ya udah ilusi. Jadi itu jawaban masing-masing dan punya alasan. Saya juga tidak ingin memaksakan Pak Guru karena punya pandangan sendiri-sendiri. Oke, segitu aja dulu pemirsa video saat ini, video sekarang buat nyambung yang kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum. Nih Pak Guru Isa. Mudah-mudahan ada yang nonton dan kenal. Assalamualaikum, makasih Pak Guru.